Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Oleh karena itulah qurrata ayun adalah kesolehan anggota keluarga yang akan berdampak bahagianya seluruh anggota keluarga. Orang tua akan bahagia melihat anak yang soleh solihah, anak-anak akan bahagia melihat orang tuanya yang ahli ibadah. Itu di dunia. Di akhiratnya dua-duanya saling mengkatrol. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Diperjelas lagi dengan ucapan para sahabat dan ulama-ulama ahli tafsir setelah para sahabat. Coba perhatikan ketika mereka semua para ahli tafsir menafsirkan Al-Quran yang terdapat dalam surah Tur. Mulai ayat 21 dan seterusnya Allah menyatakan surah yang ke-52 surah Tur itu. Allah menyatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan. Orang tua iman, anaknya juga iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ikutkan kepada orang tua tersebut anak-anak mereka, anak-anak turunan mereka diikutkan. Wa ma alatnahum min amali min syai', dan kami tidak akan menyia-nyiakan amal-amal mereka sedikit pun. Maknanya amal orang tua yang harus mengkatrol anak-anaknya itu tidak akan berkurang balasannya bagi mereka. Coba perhatikan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa imtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsanihi. Annal mu'minina idza taba'athum dhurriyyatuhum fil iman yulhiquhum bi abaihim fil manzilah. Wa illam yablughu amalahum lituqirra ainul aba bil abna indahum fil manajil fayajma'u bainahum ala ahsanil wujuh bi ay yurfa'an naqisul amal bi kamilil amal wa la yanqusu dhalika min amalihi wa manzilatihi litusawa bainahu wa baina dhak. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah menginformasikan tentang karunia-Nya, kedermawanannya, pemberian atau anugerahnya, kasih sayangnya kepada makhluknya, dan kebaikan Allah kepada makhluk. Dalam bentuk bahwa orang-orang mukmin yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan, Allah akan gabungkan anak-anak turunannya itu dengan ayah-ayah mereka dari aspek kedudukan di akhirat, sekalipun amalan anak-anak mereka itu jauh di bawah orang tua, baik kualitas ataupun kuantitas. Kalau umpamanya ayah-ayahnya tadi kena dengan peribahasa beken, bahasa asing. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Bahasa asing bagi orang luar negeri.
Bagi orang yang di luar orang Sunda ya, fardu kalaku sunnah kalampa itu yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Orang tuanya begitu, anak-anaknya pas-pasan hanya yang fardu saja dilakukan, yang sunnahnya banyak diabaikan. Kualitas dan kuantitas ibadahnya jauh. Orang tuanya umpama lebih baik. Tapi anak-anaknya juga ibadah sih. Hanya yang fardu aja. Yang sunnah diabaikan nggak dosa. Namanya juga sunnah yang apabila dilaksanakan dapat pahala, bila tidak dilaksanakan tidak berdosa. Tapi efeknya kedudukan mereka di surga berbeda. Dikatrollah sang anak kepada manzilah, kedudukan, level, tingkatan surga ayahnya. Kenapa? Untuk apa? Lituqirra a'yunul aba bil abna indahum fil manzilah. Untuk memberi kebahagiaan kepada orang tua dengan disatukannya kehidupan kebahagiaan mereka dengan anak-anak mereka. Jadi dunia juga tuh begitu ya. Kita sebagai orang tua, saya orang tua nih. Bukan hanya orang tua, orang yang sudah tua juga. Sudah punya cucu. Dan gak akan senang, gak akan bahagia kalau saya berwisata, bersenang-senang, bertamasya tanpa istri, tanpa anak, tanpa cucu. Enggak tuh. Umpamanya mau jalan-jalan ke mall sendirian. Celeng-celeng kaditu, celeng-celeng kadia. Dah malu itu ada aki-aki sendirian ngapain ya. Hampa rasanya. Walaupun secara zahir kelihatan seperti senang. Enggak. Tapi begitu bareng-bareng bersama istri tercinta, bersama anak-anak, bersama cucu. Serunya bukan main. Senang, bahagia. Itu di dunia. Di akhirat juga sama begitu. Apa akan senang, akan bahagia kalau orang tua di surga di level tinggi, anaknya ada di level bawah yang tidak mereka lihat, tidak mereka saksikan, tidak mereka rasakan kebersamaan. Dan gak akan senang, gak akan bahagia. Coba orang-orang tua yang umpamanya ada tugas dari kantor atau di mana. Keluar kota, disediakan fasilitas terbaik, siapkan hotel bintang 7, arah liur, Presiden Suite, terus seluruh fasilitas ada, ranjangnya empuk, kamarnya luas, wifi-nya kenceng, terus apalagi tempat WC-nya, toiletnya lebih menyenangkan daripada kamar kita di rumah. Showernya ada, bathtubnya ada, whirlpoolnya juga ada umpamanya. Mau ngapain? Tapi sendirian. Istri gak ikut, anak-anak cucu gak ikut. Terseru atuh. Kesepian. Mending di rumah. Walaupun sempit, walaupun tidak semewah di hotel, tapi ngumpul bareng. Itu di dunia. Di akhirat juga begitu. Orang tua baru bahagia kalau berkumpul bersama anak-anaknya. Berdasarkan hal itulah Allah menyatukan mereka dalam sebaik-baik sesempurna-sempurna keadaan. Dengan cara diangkat orang yang amalnya kurang, terkatrol oleh orang yang amalannya lebih tanpa mengurangi orang yang amalannya lebih tadi. Agar posisi mereka sama. Ini yang Allah maksud dalam Al-Quran. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, dan dikutip oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, oleh Imam Al-Qurtubi, oleh Imam Ibnu Katsir, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menerangkan ayat ini,
Kata beliau, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal lituqirra bihim ainuh. Sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat anak turunan orang mukmin di tingkatan surga selevel dengan ayahnya, sekalipun dalam hal amal mereka jauh di bawah ayahnya. Untuk apa? Lituqirra bihim ainu, untuk membuat bahagia sang ayah bersama mereka. Lalu Ibnu Abbas membacakan ayat ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amali min syai'. Sehingga diterangkan dalam riwayat yang lain, masih dari Ibnu Abbas dalam ungkapan yang lainnya. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, hum dzurriyyatul mu'min yamutuna 'alal iman fa in kanat manazilu abaihim arfa min manazilihim ulhiqu bi abaihim wa lam yanqusu min a'malihim allati 'amiluha syai'a. Yang dimaksud dengan ayat ini, mereka adalah anak-anak turunan orang mukmin yang mati di atas iman, tapi tingkatan ayah-ayah mereka jauh lebih tinggi daripada anak-anaknya. Karena perbedaan kualitas dan kuantitas amal dan iman, ayahnya jauh lebih hebat daripada anak-anaknya. Maka anaknya akan digabungkan bersama ayah-ayahnya tanpa mengurangi balasan bagi ayah-ayah mereka sedikit pun. Sehingga dalam salah satu hadis berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza dakhala ar-rajulul jannata sa'ala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi. Fayuqalu innahum lam yablughu darajatak." Kata Nabi SAW, apabila seorang suami, seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki masuk ke dalam surga, dia sendirian di surga. Istrinya enggak ada, anak-anaknya juga tidak ada, cucunya juga tidak ada. Padahal kebahagiaan berada dalam kebersamaan dengan mereka. Seorang suami akan bahagia apabila dia berada dekat istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Kalau sudah punya cicit, mungkin bersama dengan cicit-cicitnya. Jadi ada kata Nabi SAW, seorang laki-laki masuk surga. Dia nggak melihat orang tuanya, nggak melihat istrinya, nggak melihat anaknya. Itu yang pertama kali ditanyakan. Dia bertanya, kemana orang tua saya? Kemana istri saya? Kemana anak-anak saya? Mungkin ikhwan-ikhwan yang pernah atau sering pergi menginap di hotel mewah bintang 4 ke atas lah. Pertama kali masuk ke hotel tersebut, walaupun dengan kelas kamar yang standar bintang 5 loh. Mewah, megah, ada shower, ada bathtub. Mau pilih yang mana kalau di toiletnya? Dia senang, bahagia, tapi langsung dia ingat, aduh istri saya gak ikut. Coba kalau dia ikut. Aduh anaknya, aduh orang tuanya, gitu. Itu di dunia loh. Kalau suami yang peduli dan setia kepada istri dan hanya fokus kepada kebahagiaan keluarga. Kalau suami yang egois tidak akan begitu. Lupa aja kali ya. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu al-jannata sa'ala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi." Ketika seorang laki-laki masuk ke dalam surga, dia nggak melihat orang tuanya. Dia nanya orang tuanya mana. Nggak lihat istrinya di mana.
Nggak lihat anak-anaknya di mana? Fayuqal innahum lam yablughu darajatak. Mereka itu amalnya tidak mencapai derajatmu. Orang tuanya memang ibadah tapi pas-pasan. Istrinya juga ya ibadah tapi pas-pasan. Anak juga ibadah tapi pas-pasan. Level surganya beda. Kalau umpamanya kita sekeluarga masuk hotel bintang 7 hotel tadi. Terus kita sendirian berada di President Suite. Kamar termegah di kota itu, di hotel itu. Sementara orang tua kita, istri kita, anak-anak kita di kamar standar. Standarnya bisa macam-macam, bisa deluxe, bisa superior, tergantung jenis hotelnya. Pokoknya di standar lah, jauh gitu ya levelnya. Kita mah sebagai yang paling tinggi mungkin di lantai yang paling tinggi sehingga view-nya bagus, indah gitu ya, bisa melihat ke semua arah, bisa melihat sekota di tempat tersebut. Kalau yang standar mungkin di bawah. Akses ke sananya juga pakai kartu khusus, nggak bisa sembarang orang. Kita tahu bahwa istri kita, orang tua kita, anak kita ada di hotel itu, tapi ada di kamar standar, kita di kamar terbaik di hotel itu. Kira-kira bahagia apa tidak? Tidak tuh. Kesepian. Itu di dunia. Dan di akhirat juga demikian. Jadi ketika seseorang masuk surga, dia nggak lihat orang tuanya, nggak lihat istrinya, nggak lihat anaknya, kemana? Dikatakan mereka itu orang tua kamu, istri kamu, anak-anak kamu, itu amal ibadahnya, imannya berbeda levelnya dengan kamu. Mereka ada di surga tapi berada di level yang bawah. Apa kata orang itu? Ya Rabbi qad amiltu li walahum. Ya Allah, aku beramal untukku dan juga untuk mereka. Sama seorang suami yang bertanggung jawab, dia cari uang. Apa uang itu untuk kesenangan dirinya semata-mata? Tidak. Selain untuk dirinya, bahkan terutama untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Kadang-kadang kepentingan pribadinya diabaikan. Yang penting istrinya, anak-anaknya sejahtera, itu di dunia. Ini suami yang bertanggung jawab ya, bukan yang egois ya. Kan gitu ya. Beramal juga demikian. Kenapa kita beramal, beriman, beramal soleh, beribadah? Bukan semata-mata untuk kita, tapi juga untuk kebahagiaan istri dan anak-anak. Dia berkata, ya Rabbi amiltu li walahum. Ya Allah, aku beramal untukku dan juga untuk mereka. Makanya seorang suami tidak pernah berdoa dalam sholat atau di luar sholat hanya untuk kepentingan diri. Ya Allah, bahagiakan saya aja sendiri ya Allah. Enggak. Tapi limpahkan kebahagiaan kepada saya dan keluarga, istri saya, anak saya, orang tua saya, saudara-saudara saya. Begitu. Ya Allah, berikan ampunan kepada saya, kepada istri saya, suami saya, anak-anak saya, orang tua saya, adik dan kakak saya. Begitu. Pas musim pandemi, ya Allah, ya dhamir anaknya diganti dengan nahnu. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham was-sayil asqam. Dan nahnu di sana, kami di sana dimaksudkan untuk dia dan keluarganya. Nggak egois seorang suami. Karena dia tahu dan dia merasakan sumber kebahagiaan itu ada dalam kebersamaan dengan keluarganya. Termasuk kesolehan. Makanya suami yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan anaknya, baik salah satu atau sebagian atau bahkan semuanya, sebodoh amatlah amal-amal mereka untuk mereka, yang penting saya ajalah sendiri. Nggak akan begitu. Kebahagiaan itu hanya berada dalam kebersamaan dengan mereka.
Sampai ke bawah ke akhirat. Dia masuk surga nggak dilihat orang tuanya. Nggak terlihat juga istrinya. Nggak kelihatan juga anaknya cucunya. Dia berkata, ya Rabbi, qad amiltu li walahum. Ya Allah, aku beramal untukku dan untuk mereka. Lalu apa yang terjadi? Fayu'maru biilhaqihim bihi. Maka diperintahkan agar orang tuanya, istrinya, anak-anaknya digabungkan bersama orang ini di level surga yang sama dengan orang ini. Lalu Nabi SAW membacakan ayat ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Coba perhatikan. Luar biasa ini. Keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan antara orang tua dan anak dalam pelaksanaan agama, dalam pengamalan, dalam hal ibadah. Tidak hanya di dunia mereka terkait dan tersangkut, bahkan juga sama sampai ke akhirat.